Pemerintah Bengkulu Utara ikuti sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya. Di ruang paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, pada Rabu siang, 16 Agustus 2023. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya, yang digelar di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI, Jakarta. Dalam mencapai target pertumbuhan tersebut, Presiden menekankan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro. Menanggapi pidato Presiden RI atas penyampaian RUU APBN 2024 beserta nota pengantarnya, Bupati Mian menyampaikan bahwa pemerintah pusat tentu telah menyusun rancangan APBN 2024 berdasarkan perencanaan yang baik, dengan mencermati kebutuhan belanja dan optimalisasi pendapatan negara, serta telah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu kita harus dukung dan siap siaga demi menjaga kestabilan ekonomi nasional. Makro apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, kemudian juga sebelumnya apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPR RI, bahwa semua konsen bagaimana untuk bisa mensejahterakan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan sehingga kesejahteraan rakyat bisa terpenuhi. Nah, ada beberapa item program kita tadi bangga untuk menuju SDM tangguh, Indonesia maju. Ya, pemerintah pusat tetap mengalokasikan postur APBN itu 20% untuk pendidikan, kemudian posisi untuk kesehatan juga mencapai 6% lebih. Ditambah itu juga posisinya pembangunan infrastruktur juga mengalami penebalan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, dan yang menjadi pemberdayaan ekonomi ke depan, kemampuan daya beli, kita mengucapkan gembira, senang bahwa perhatian Presiden untuk APBN tahun 2024 adalah meningkatkan pendapatan ASN 8% dan pensiunan 12%. Tentunya itu akan menjadi daya ungkit ekonomi kita, dan mudah-mudahan memberikan manfaat kesejahteraan juga bagi kita semua. Saya kira itu ya, bagaimana kita mensikapi di daerah juga agar bisa terus mendapatkan TKDD yang jumlahnya juga signifikan dibanding tahun 2023. Peningkatan ekonomi makro, kemudian juga untuk infrastruktur ya. Terus kemudian kita tadi kan sudah dengar bahwasanya transfer ke daerah. Nah, kita di daerah akan menerima TKDD itu di bulan 10. Ya, di bulan 10. Kita berharap TKDD kita itu lebih besar daripada yang sudah kita bahas sekarang, yaitu di RKUA PPAS. RKUA PPAS kita itu ada menurun, terutama masalah PAD. Kemudian yang kedua, hibah kita sangat besar, yaitu kepada pemilu kada, ya. Jadi kita itu sudah anggarkan ke situ agak besar. Nah, jadi artinya kita memohon nanti dan juga semoga pemerintah pusat memberikan kepada kita TKDD lebih besar, sehingga dari KUA PPAS sekarang yang lagi kita bahas ini itu meningkat. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, ya termasuk jalan-jalan dan jembatan dan juga gedung-gedung, itu bisa kita lakukan.